Halo selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan 3 informasi pilihan dari dapur redaksi kantor Berita Antara seputar jelang perayaan Tahun Baru dan helatan Karisma Event Nusantara 2022. Kita berangkat dari ujung barat wilayah Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini sudah mulai menyosialisasikan larangan perayaan Tahun Baru pada malam 31 Desember mendatang. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada pihak hotel dan warung kopi, serta pelaku usaha lainnya di Bumi Serambi Mekah. Selanjutnya kita bergeser ke Sumatera Barat, pemirsa. Dinas Pariwisata setempat melakukan kurasi terhadap event yang diusulkan oleh 19 kabupaten kota menjadi 10 event unggulan yang akan bersaing mendapatkan tempat dalam Karisma Event Nusantara KEN 2022. Kemudian menyeberang ke Pulau Jawa, Polrestabes Semarang mengimbau seluruh pengelola tempat hiburan malam untuk menutup sementara kegiatannya saat malam pergantian tahun. Penutupan tersebut dilakukan guna mengurangi mobilitas masyarakat dan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Simak ketiga informasinya berikut ini. Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menyosialisasikan larangan perayaan Tahun Baru pada malam 31 Desember mendatang. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada pihak hotel dan warung kopi, serta pelaku usaha lainnya di Banda Aceh Senin 27 Desember 2021. Selain tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh, perayaan Tahun Baru juga berpotensi menimbulkan kerumunan, sehingga dikhawatirkan akan menambah kasus baru COVID-19 di Banda Aceh. Ardiansyah, Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyebutkan masyarakat sebaiknya berada di rumah guna menghindari kerumunan. Pada intinya kami mohon kepada masyarakat, sekali lagi kami ulangi untuk tidak merayakan Tahun Baru. Ya, karena memang tidak sesuai dengan norma dan ada istiadat yang berlaku, karena kita kan pemberlakuan syariat Islam. Yang kedua juga ini kan di masa pandemi, ya, yang kita ketahui bersama itu varian baru Omikron, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia dan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh. Dan juga kerumunan, untuk bisa kita menghindari kerumunan ya kita bagusnya ya kita di rumah saja seperti itu. Satpol PP dan WH juga akan menggelar razia rutin hingga akhir Desember nanti. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Mulai dari teguran keras, denda, hingga penutupan lokasi usaha yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar atau tidak mengindahkan anjuran pemerintah tersebut. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah event pariwisata yang diusulkan 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat mulai dikurasi. Proses kurasi ini hanya memilih 10 event unggulan yang akan bersaing masuk ke dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN 2022. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Nov Rial, di Padang Senin 27 Desember menyebutkan event yang terpilih mengikuti penyelenggaraan KEN 2022. Harus berorientasi pasar, mampu menjadi daya tarik hingga wisatawan mancanegara. Karena itu, event yang diusulkan harus didesain agar mampu mendorong pariwisata dan meningkatkan perekonomian Sumbar. Saya suka pendapat para kurator tadi. Jadi artinya sekarang ini kan event itu artinya yang rancak di awak saja, apa yang kita pikirkan. Nah, saya suka Pak Dede tadi bicara tentang pasar. Apakah memang orang ini maunya apa, sukanya dengan event yang mana? Kita belum pernah berpikir tentang orientasi pasar itu. Saya pikir sekarang saatnya kabupaten kota itu membuktikan diri apakah memang betul-betul mereka bisa meng-create event yang layak jual untuk pariwisata atau tidak kan. Kalau misalnya event-eventnya masih yang itu-itu saja ya artinya kita tidak maju-maju. Selain itu, lanjut Novrial, pada tahun 2022 pihaknya akan lebih mendorong berbagai event yang diselenggarakan oleh masyarakat dan komunitas. Karena selama masa pandemi COVID-19, event ini tetap berjalan walau tidak ada dukungan APBD. Pada penyelenggaraan KEN 2022, 34 provinsi di Indonesia diminta masing-masing mengirimkan 10 event unggulan daerah. Kemudian disaring kembali oleh Kemenparekraf dan memilih 85 event sebagai agenda nasional. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandio Gari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tempat wisata dan tempat hiburan malam menjadi salah satu prioritas pengamanan Polrestabes Semarang saat libur Tahun Baru. Penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat tersebut akan dipantau secara ketat oleh kepolisian.
Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar pada Senin 27 Desember menegaskan, guna mengurangi mobilitas masyarakat, pihaknya mengimbau kepada seluruh pengelola tempat hiburan malam untuk menutup kegiatannya saat malam pergantian tahun. Irwan Anwar juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan yang sifatnya mengundang kerumunan, termasuk menggelar pesta kembang api dan pawai keliling saat malam pergantian tahun. Nah, di luar itu, ada juga tim PPKM Makro memastikan bahwa di luar jam operasional tidak ada lagi aktivitas. Ada tim A yang bekerja di masa jam operasional, ada tim B yang bekerja di luar jam operasional. Nah, kalau itu kemudian disepakati akan dibuka jam operasionalnya. Tetapi kalau tidak, ya semua kita berlakukan sama, tidak boleh membuka sampai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah kota. Selama malam pergantian tahun, sejumlah titik yang berpotensi menjadi pusat keramaian masyarakat akan ditutup, seperti kawasan Simpang 5, Kota Lama, dan sejumlah jalan-jalan protokol di Ibu Kota Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, setelah memperbarui informasi dengan rangkuman berita terkini dari dalam negeri, silahkan Anda melanjutkan kembali kegiatan produktif. Pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kami akan kembali dalam Kilas Nusantara sore. Terima kasih dan sampai jumpa.